Jadi waktu gue bicara mengenai filsafat nota, kan biasanya kata-kata filsafat itu kan tidak secara khusus dikaitkan dengan metode pengajaran kan. Kalau di Iya, Urantia dibilang filsafat nota itu terkait dengan metode pengajaran. pasti. Kalau di Buni itu di kita itu lebih merujuk pada eh, pertimbangan-pertimbangan konsep-konsep yang mendasar ya tentang nilai, prinsip kehidupan. Kan filsafat kan itu sebenarnya. Karena Nah, itu tapi kelemahan kalau kelemahan pendidikan di kita itu karena tidak ada sisipan unsur filsafatnya. iya, kalau di filsafat nota keren banget. Dia bilang bahwa dalam konteks pengajaran, kata filsafat itu merujuk pada pendekatan atau kerangka konseptual yang mendasari proses pembelajaran. Iya, makanya kan Ketika aku disebut tadi bilang ah, edukasi, ini apa? Kerangka konsepnya untuk education itu apa? Proses ya, pembelajaran. Kan kita Departemen Pendidikan dia kan mengajar, ya, beberapa murid belajar, tapi metode pendekatan atau kerangka konseptual mendasarnya itu gimana? Nah, anak-anak kita disuruh ngapalin. Gini, gini, iya, gini. Departemen Pendidikan kita harus coba pakai aja filsafat nota. Cara pendekatannya gimana? Dia simple cara pendekatannya. Dia hanya pakai dua jalur paralel, bro. Ini satu falsafah, ini kalian biasanya mengartikannya demikian. Nah, dia diskusiin tuh. hmm, Jadi, tujuannya dia membantu si student itu memahami makna dan iya, arti dari konsep-konsep itu. Jadi, kata filsafat oleh Kota itu beda sama pemahaman kita. Dia bilang itu satu metode pengajaran. Metode pengajaran. Jadi orang kita bicara filsafat, oh filsafat, falsafat. Bukan. Filsafat hmm. itu metode pengajaran. Iya, karena kan filsafat itu sendiri akar dari segala ilmu pengetahuan itu dari filsafat. Betul, tapi metodenya gimana? Nah, itu Itu kan by metodenya definisi. Metodenya gimana yang ngajarinnya? bisa nota itu, bisa apa gitu. Ya, dia selalu melalui perbandingan, bro. Ya, dia Hmm, perbandingan. Ya, perbandingan the truth seperti apa dan konsep filsafat manusia gimana. Ini barusan kita pakai pendekatan mota tuh tadi. ya, Terus sama sains, terus itu kan itu. ya ada pembandingnya, ada Kalau kita bandingkan terus dengan error, terus dengan law, terus sebagai dengan parameternya ya, ya, terus ada dengan error, terus parameter-parameternya. dengan love, terus dengan science. Apalagi tadi tuh. Terus karakteristiknya. Kan kita bandingin-bandingin terus. Ya, Yang di Motai gue mau bahas ya. Itu kan dibilang bahwa kapasitas spiritual kita itu kan punya batas ya. Punya kapasitas kita terbatas. Dan kapasitas kita itu nggak bisa dipaksakan secara mekanis di apa ya, kalau kapasitas kita masuk 1 liter ya nggak bisa bikin 2 liter, ngerti nggak? ya, 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 ya. nah, artinya eh, pemahaman satu falsafah itu falsafah yang sifatnya spiritual itu perlu adanya kapasitas spiritual tertentu. Hmm. Kalau nggak yang tadi kita omongin nggak nyampe gitu. Nah, sekarang katakanlah ada orang yang nggak ngerti. Kita diskusi ini di antara kita ada yang nggak ngerti karena kapasitas spiritualnya cuma 0,5 liter. Jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah tuh. Karena di mau tadi bilang, Ya, walaupun you hanya punya setengah, tapi bagaimana you bisa mengoptimize itu? ya, Jadi orang yang punya kapasitas 10 liter sama yang 0,5 liter nggak ada bedanya sebenarnya. Kalau you punya kapasitas 10 liter, you hanya bisa optimize 10%. Yang lain punyanya 500 mililiter, dia bisa optimize 80%. Yang 80% itu yang dianggap lebih sukses. Kayak main golf tuh ada handicapnya gitu. Keren ya, keren banget.
Ini Prof, kalau saya simpulkan gitu ya, dari 7 lingkaran biru itu ya, Hmm. kapasitas spiritual, intelektual, terus ada difficulty, knowledge, blockage, action, experience, wisdom, itu ujungnya kan mota. Hmm. Nah, kalau persamaannya itu ya buat saya sih ya ujungnya itu ya consciousness, kesadaran. Oh iya, jelas, jelas. Mhm. Cuman beda kata aja gitu. Ya, betul, betul. Setuju. Itu kan repeating cycle, bro. Karena semua dari proses 7 ini ya harus hasilnya outputnya harus ada di kesadaran, di mota itu. Nah, sekarang kalau dari 7 itu ya, si Rolin kan dengan timnya lagi mau bikin game, video game. Mhm. Keren nggak kalau bikinnya ini, bro? Setiap Oh orang iya, masuk, dia tahu kapasitas spiritual, tak dia main, dia bilang, gue difficulty gue ada masa lalu apa tuh? Ini dia masukin, difficulty gue ini. Udah, terus knowledge-nya nambah nggak dia? Nggak bisa dites tuh di gamenya itu. Lalu evaluasi dia masih ada nggak? Dia di game itu ketika dia nggak bisa ambil action atau actionnya buruk, berarti dia evaluasinya masih ada. Ini maksud gue ini tools untuk menaikkan kapasitas spiritual mereka atau consciousness mereka. iya, iya, iya. Itu asik tuh, defaultnya kan bisa beda-beda tiap orang tuh. Ada yang kapasitas spiritualnya Ah, tinggi, ada yang blockage-nya rendah gitu. oh, Jadi emang nah susahnya di bisa. situ, wiringnya gimana kita bikinnya itu bukan Nah, kita iya diskusinya benar. ini. Tapi Itu harus konsepnya ada orang psikologi yang Sigmund Freud, Carl Jung itu yang ngerti itu. Tapi kalau kapasitas spiritual manusia terbatas, eh, untuk bisa mendapatkan the truth yang tidak terbatas, bagaimana ya? Bisa, bisa. Bisa kita naikkan terus gitu ya. Hmm. Kan ya itu kalau bahasa ininya sih kultivasi itu. Sama ini ya juga prosesnya. kalau bahasa psikologisnya sublimasi, bro.